percaya jika seekor kera dan monyet dipersatukan akan menjadi seekor anjing. Seekor anjing. Kera bersorban. Kera bersorban. Kamu Ustadz Jahanam. Lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet. Goblok. Monyet, kurang ajar. Goblok. Monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Buatnya Intro. makanya Al-Jufri orang Sunda tuh ayat. Lalu itu. Jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Kita jawab, kita jawab, cie, kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama karena terbetan membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh, sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma. Ngaku sebagai Gus, ngaku sebagai kiai, ngaku sebagai ulama. Saudara, di dalam ceramahnya di mana-mana, viral di YouTube, saudara, dia katakan habaib penjajah. Habaib datang ke Indonesia sebagai penjajah. Kurang ajar, biadab, tidak punya malu. Biarkan atau lawan, sambut atau usir. Takbir. Orang Usir. tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama, membangun akhlak atau merusak akhlak. Tiba-tiba katanya, mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab ye. Akhlak kayak model yang bagaimana yang mau ente bangun? Betul. Kalau ente mau membangun akhlak bisa. Nah, kalau ente nggak ada akhlaknya, nilai sama nalar dan akal kalian. Orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'alwi dan Habib, nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan Ma'ruf Amin, babi apa babi. Di depan jamaahnya menyebut babi. Apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ki Ma'ruf Amin di babi-babi, saudara. Gus Dur di buta-bata, buta hati. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya, Pak. Mereka sedikit, tapi selama 10 tahun rezim yang lalu mereka dipiara, mereka dilindungi, mereka sudah kita laporkan ke Mabes Polri, tapi tidak ada yang diproses, saudara. Tidak Sekarang ada yang saya minta diproses. doa. Saat ini kami sedang berusaha memberi pemahaman, penyadaran kepada presiden yang baru, Bapak Prabowo, supaya gerakan mereka yang ngadu domba antar habaib, antar ulama, supaya mereka ditangkap, diproses hukum, dijebloskan mereka ke penjara, saudara. Dijebloskan ke penjara, saudara. Hasyim Asy'ari, orang segitu alimnya, dianggap oleh Ba'alwi Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter. Astagfir. Ini putue Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata mereka nasabe Palsu, cangkokan, sifatnya juga beda. Yang disebutnya cucunya Rasulullah. Rasulullah. Tapi akhlaknya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Parayoga. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Gus Abbas dan Habib Rizik Syihab, yang mana keduanya ini saling klaim ya, ada yang mengatakan bahwasanya si Rizik ini datang ke Indonesia adalah penjajah dan dihabisi oleh Gus Abbas Buntet. Yuk, seperti apa videonya kita saksikan bareng-bareng berikut ini. Di kita punya negeri Indonesia ini, saat ini ada Di gerakan-gerakan kita berbahaya punya negeri yang ingin memecah belah kita, yang ingin mengadu domba kita,
mengadu domba ulama dengan ulama, Habib dengan Habib, ulama dengan Habib, umat dengan umat. Saudara, ini gerakan sistematis. Gerakan ini terkoordinir. Gerakan ini politis. Dan ini bisa berbahaya bagi persatuan kesatuan umat Islam yang sekaligus ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu saya mau tanya semua, siap waspada? Siap waspada? Betul? Baik saudara, saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan di sini saudara, belakangan ini ada propaganda disebarkan di tengah umat untuk mendikotomi, untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara pribumi dan pendatang, saudara. Oh, kita pribumi, itu pendatang. Kita pribumi, itu imigran. Kita pribumi, saudara, sengaja saudara disebarluaskan sedemikian rupa. Saya kaget. Kaget dan sakit hati, saudara. Kagetnya kenapa? Kok ada yang tega? Saudara, ngaku sebagai Gus, ngaku sebagai kiai, ngaku sebagai ulama. Saudara, di dalam ceramahnya di mana-mana, viral di YouTube, saudara, dia katakan Habaib penjajah. Habaib datang ke Indonesia sebagai penjajah. Kurang ajar, biadab, tidak punya malu. Masya Allah, saudara. Habaib datang dari Hadramaut ke Indonesia berdakwah, menyebarkan Islam lewat perdagangan, lewat pergaulan, lewat perkawinan. Datu-datunya Habaib ke Indonesia nggak ada yang bawa istri dari Hadramaut, saudara. Mereka nikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Nggak sampai di situ, saudara. Hasil kerja jerih mereka 90% bangsa Indonesia masuk Islam. Saya tanya, bagus tidak? Itu jajah atau dakwah? Menjajah atau berdakwah? Yakin? Nggak sampai di situ. Ketika itu ada putri-putri raja yang sakit, diobati oleh kalangan Habaib, sembuh. Habaibnya diangkat jadi mantu, saudara. Sehingga keturunannya menjadi keturunan raja-raja di Nusantara, saudara. Nggak sampai di situ. Kesultanan-kesultanan di Indonesia buka sejarah. Lihat berapa banyak Habaib jadi mufti mereka. Habaib jadi panglima perang mereka. Habaib menjadi penasehat raja. Habaib menjadi mantu raja. Termasuk Kesultanan Palembang, saudara. Dulu Sultan Badruddin II, saudara, punya mantu ada kalangan dari Habaib. Karena melawan Belanda, dibuang ke Ternate, saudara. Turun-temurun di Ternate, saudara. Sampai hari ini, dari Ternate sampai Gorontalo, keturunan Sultan Badruddin masih ada, saudara. Subhanallah. Jadi Habaib berbaur. Dan mereka merasa ini tanah air mereka. Kenapa? Karena ibu mereka orang Indonesia asli, saudara. Nenek mereka orang Indonesia asli. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Habaib dengan seluruh pribumi, saudara, merasa berkeluarga, bersaudara, bersatu. Makanya para Habaib di mana-mana ikut perang, melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris, melawan Jepang. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya kok ada yang bilang Habaib penjajah? Makanya belajar dulu dari konsep Muhajirin dan Ansor. Ansor nggak pernah nyebut Muhajirin penjajah, nggak ada, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini. Pribumi dan pendatang siap bersatu, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, takbir, takbir. Pak, Bu, kalau yang ngomong begini orang biasa, saya nggak kaget. Yang ngomong aku sebagai Gus, yang ngomong aku sebagai kiai, yang ngomong aku sebagai ulama, bahkan ada yang ngaku sebagai wali. Belakangan lebih sadis. Ada rekamannya, saudara. Dia himbau masyarakat, usir Habaib dan bunuh Habaib. Kurang ajar, saudara. Disuruh bunuh. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, saudara. Saya mau tanya semua. Habaib ulama bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Kalau ada yang ngadu domba Habaib dengan ulama, senang tidak? Jawab yang ngomong, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir!
Takbir. Siap bersaudara. Sambut atau usir? Mau diusir Makanya saya kemana? bangga dengan masyarakat Sumatera. Di Sumatera isu ini nggak ada, saudara. Di Kalimantan nggak ada. Di Sulawesi nggak ada. Yang ada cuma sebagian Pulau Jawa. Dikit orangnya tuntu juga. Cuman beberapa ekor saja, saudara. Tapi, ada tapinya. Mereka sedikit. Tapi selama 10 tahun rezim yang lalu mereka dipiara. Mereka dilindungi. Mereka sudah kita laporkan ke Mabes Polri. Tapi tidak ada yang diproses, saudara. Nah, sekarang saya minta doa. Saat ini kami sedang berusaha memberi pemahaman, penyadaran kepada presiden yang baru, Bapak Prabowo, supaya gerakan mereka yang ngadu domba antar habaib, antar ulama, supaya mereka ditangkap, diproses hukum, dikeploskan mereka ke penjara, saudara. Takbir. Kebakaran Jadi si Rizik ini meminta kepada Presiden Prabowo agar mereka yang suka mengadu domba ini segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan tadi si Rizik ini mengatakan bahwa para Habib ini membantu Indonesia untuk dulu memerangi Belanda, memerangi Inggris, memerangi semua. Apakah itu benar gitu ya? Dan barusan itu kalau ada apa itu siap pribumi dan pendatang bersatu, siap pribumi dan pendatang bersatu gitu. Kalau ada yang tidak suka yang mengadu domba, usir apa tidak usir. Kalau seandainya yang mengadu domba ini pribumi ini mau diusir kemana? Yang pantas diusir itu adalah pendatang, bukan pribumi yang asli Indonesia yang harus diusir. Kalau pribumi yang mau diusir dan mau diusir kemana? Coba pikirlah. Pikir pakai akal sehat. Kalau pribumi yang mau diusir kemana? Tapi kalau pendatang yang diusir ya harus pulang ke negaranya. Ibarat saya misalnya orang Madura tinggal di Surabaya. Setelah itu saya bermasalah diusir oleh orang Surabaya, ya saya harus pulang ke Madura, ke tempat asal saya. Jadi seperti itu gitu ya. Yuk dilanjut lagi, ini ada tanggapan atau ceramah dari Gus Abbas Buntet. kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan menyebut Bayai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin tidak ada kiainya karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi jangan sebut kiai, sebut namanya aja. Kemudian titel gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama. Membangun akhlak apa merusak akhlak? Tiba-tiba katanya mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab ye. Akhlak kayak model bagaimana yang mau ente bangun? Betul betul? Betul betul? Kalau NU mau membangun akhlak bisa. Nah, kalau ente ente nggak ada akhlaknya. Betul betul? Itu Bayai Ma'ruf Amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget. Orang NU jangan kaget ya. Siapapun ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus harus menangani ini semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas. Walaupun dalam hati Anda maafkan mereka. Tetapi dalam masalah masalah ketekasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian. Orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'alwi dan Habib. Nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan Ma'ruf Amin babi apa babi. Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi apa babi? Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, Revolusi akhlak. Bisa apa tidak? Ki Ma'ruf Amin di babi-babi saudara. Gus Dur di buta mata, buta hati. Buta mata, buta hati. Sudah keterlaluan. Mbah Hasyim Asy'ari Syekhul Akbar wa Imamun Nahdliyin, disebutnya cuma Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter, orang bodoh. Dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya, Pak. Kurang ajar apa tidak? Saya tanya kepada orang Pabuaran, apakah Mbah Hasyim orang alim apa bukan? Kalau sumpah Mbah Hasyim tidak alim, tidak mungkin murid-muridnya santrinya tersebar di seluruh Indonesia bisa mendirikan pesantren besar semacam pesantren Lilboyo, pesantren Ploso, pesantren Buntet. Betul lah betul.
Mereka adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka pun ilmunya belum mencapai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, orang segitu alimnya, dianggap oleh Mbah Ali Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter. Astagfirullah. Ini putue Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata mereka nasabe nasabe cangkok. Pantesan sifatnya juga ngakunya pengen disebutnya cucunya Rasulullah. Tapi akhlaknya kayak Fir'aun. Ternyata tidak benar. Ada seorang Ba'alwi yang mencaci maki para ulama. Kalau seumpama ada di antara Ba'alwi di Pabuaran atau di mana yang mencaci maki para ulama, saya perintahkan kepada Laskar Sabila cari sampai liang, cari sampai liang yang belut sekalipun. Sebab ini udah nggak benar. Kiai dijelek-jelekkan nggak? Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka dari itu saudara-saudara kalian, panjenengan semua harus hati-hati di dalam masalah menanggapi hal semacam ini. Karena zamanul fitnah itu sangat luar biasa. Yang benar dibohong-bohong, yang bohong dianggap. Mereka bukan sekedar ingin membegeser para ulama, tapi mereka ingin menggeser Imam Syafi'i. Kata seorang Habib, ada yang mengatakan Wali Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain itu secara zahir, ilmu zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara ilmu batin spiritual jauh di atas Imam Syafi'i. Saya tanya, ini benar apa? Kalau ada yang mengatakan Habib ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, bohong apa dusta? Ini dalam rangka glorifikasi, mengunggul-unggulkan klan mereka seolah-olah mereka itu klan yang paling hebat. Sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu hafal hadis kira-kira cuma 1 juta hadis. Berapa? 1 juta. Imam Ahmad bin Hanbal juga 1 juta hadis. Tapi katanya Abdullah bin Faqih Malang, seorang Ba'alwi yang punya pesantren di Malang, katanya hafal hadis 7 juta hadis. Berarti pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Jawab, pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Pengen diakui lebih hebat daripada Imam Malik, lebih hebat daripada Imam Hambali, lebih hebat daripada segalanya. Inilah bangsa genetika Yahudi Askenazi. Mereka pengennya ada di atas, dan ketika di atas mereka menjajah dan memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang kita jaga oleh PWI Laskar Sabilillah Tampit. Faham? Imam Syafi'i diberlakukan seperti itu. Ini fakta, bukan bohong, bukan fitnah. Ada dalam kitabnya, kalian bisa sebagainya, ada tayangan video-videonya. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Kemudian saudara-saudara sekalian, bukan sekedar Imam Syafi'i, Kanjeng Nabi pun mau digeser, Kanjeng Nabi mau digeser. Ya, saudara, Al-Faqihul Muqaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Saya tanya, Kanjeng Nabi mi'rajnya selama hidup berapa kali? Berapa kali? Kalau ada orang mengatakan ini mbah saya Faqih Muqaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Ini bohong, dusta atau karomah ini? Karomah apa dusta? Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah betul. Betul lah betul. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung seperti itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka. Tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurik dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi
Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup mereka terungkap secara ilmiah, bahkan kita sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda, ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri, bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Qatiri, Ad-Damimi, Basalama bin Arfan bin Su'aib. Oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman, mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau seumpama Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang. Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka. Bukan karena benci, ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Ayah. Lalu itu. Jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Kita jawab. Cie, kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama, garda terbetal membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam. Sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh, sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma
Gus Abbas sangat tegas sekali membuka atau membongkar doktrin-doktrin khurafat daripada klan Ba'alawi, terutama si Rizik dan si Bahar ini yang mana perjalanannya dibongkar oleh Gus Abbas ya. Jadi yang mana di awal si Rizik ini mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini datang ke Indonesia ini penjajah, dianggap penjajah ya. Tapi kalau Gus Abbas sendiri membongkar cerita-cerita yang mana pernah diceritakan oleh para klan Ba'alawi di Indonesia, yang mana Imam Syafi'i yang dibanding-bandingkan gitu ya. Ada juga yang Gus Abbas bercerita tentang masalah fakih muqaddam yang bisa mi'raj dalam sehari berapa gitu 70 kali, sedangkan Rasulullah hanya sekali. Ini biar dianggap atau biar dianggap lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah. Makanya cerita-cerita seperti ini dipatahkan semua oleh Gus Abbas Buntet ya. Dan Gus Abbas ini sangat tegas, bukan untuk kebencian tapi mengingatkan para klan Ba'alawi jangan macam-macam kalau mau hidup di Indonesia gitu ya. Karena benar hidup di Indonesia ini para klan ini hanya numpang pendatang. Istilahnya orang Yaman datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia ini namanya numpang, biarpun sudah berpenduduk asli di Indonesia, berKTP di Indonesia, tapi sejarahnya tetap beliau ini adalah pendatang. Yang mana tadi kalau misalnya yang mengadu domba itu harus diusir, kalau pribumi ini mau diusir kemana? Tapi kalau pendatang gampang diusir dipulangkan ke Yaman, ke negerinya sendiri. Ibaratnya siapa? Misalnya ada orang berasal dari Ciamis dan tinggal di Jakarta, merantau mencari makan atau apa gitu di Jakarta, akhirnya punya tempat tinggal dan berKTP Jakarta. Setelah mempunyai konflik sama orang Jakarta, diusir sama orang Jakarta, ya harus kembalilah ke Ciawi. Sama sepertinya kalau misalnya orang Jakarta konflik sama orang Jakarta, mau diusir terus mau pergi kemana? Kan begitu ya, logikanya kan seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.